Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo, hai. Pagi ini berjumpa lagi dengan Ibu ya di pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 1 bermain di lingkungan rumah, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran dari penjelasan di video ini adalah agar anak-anak dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol. Kemudian dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar. Dan dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian. Yang terakhir, dapat mengelompokkan berbagai hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Baiklah, kita mulai dengan pembelajaran pertama. Ayo bernyanyi. Nah, anak-anak masih ingat kan dengan lagu yang berjudul Berdayung? Nanti Ibu kirimkan ya lagunya. Oke, sebelumnya berilah tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Jadi, kalau lingkaran berarti 2 ketuk ya. Kalau setengah lingkaran berarti hanya 1 ketuk. Oke, coba lihat ini berdayung. Ada lingkaran merah penuh itu berarti itu adalah 2 ketuk. Kemudian kalau yang hijau setengahnya berarti setengah ketuk, atau setengah ketuk itu artinya 1 ketuk ya. Yang lingkaran penuh merah berarti itu 2 ketuk, tapi yang setengah lingkaran itu warna hijau berarti 1 ketuk ya. Nanti sama-sama dinyanyikan. Oke, selanjutnya yaitu, masih ingatkah kamu benda apa yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Coba yang kemarin ya, masih ingat? Di antara benda tersebut, benda yang bentuknya tetap? Coba benda apa yang bentuknya berubah? Yuk kita lakukan kegiatan berikut. Sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan, yaitu 1. Kelereng, air, pensil, sirup, minyak, gelas, dan botol air mineral ya. Nah, anak-anak ini nanti kalian baca, nanti praktekkan di rumah ya. Yuk selanjutnya, ini adalah lakukan hasil pengamatan ya pada tabel berikut yang tadi ya. Kalian siapkan, lalu lihat pengamatannya, lalu mengamati dan tuliskan hasilnya ya. Nama benda tadi kelereng, bentuknya tetap atau berubah? Tentu saja tetap ya. Kemudian air, coba berubah atau tetap? Berubah. Pensil tetap, sirup berubah, minyak berubah ya. Nah, ini berdasarkan kegiatan ini apa yang dapat kamu simpulkan? Coba tuliskan simpulanmu pada kolom di bawah ini. Nah, ini seperti ini ya. Walaupun dipindahkan tempat kelereng dan pensil memiliki bentuk yang tetap, maka kelereng dan pensil adalah benda padat. Sedangkan ini setelah dipindahkan air, sirup, dan minyak memiliki bentuk yang berubah, maka air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Ya, anak-anak lihat percakapan Ibu di sini. Bacalah ya teks percakapan berikut. Nah, setelah membaca percakapan ini, apa yang dibicarakan Beni dan Ibu? Coba ceritakan isi teks percakapan di atas. Nah, anak-anak diceritakan kembali ya teks-teks Ibu dan Beni. Tuliskan di bawahnya. Oke, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan tadi ya. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Bentuknya menyerupai gelas. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya menyerupai botol. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Bentuknya menyerupai mangkuk. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air?
Nah, minyak, susu, sirup, dan lain-lain yang berbentuk cair. Nah, selanjutnya oke. Nah, perhatikanlah contoh berikut. Di sini ada perkaliannya 4 dikali 2 sama dengan 8. Bagaimana ini? Coba lihat. Lihat dulu kotak-kotaknya atau barisnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Kemudian di dalam kotak ini yang warna biru ada berapa botol? Ada 2. Berarti 4 kotak dikali 2 botolnya sama dengan jumlahnya 8. Jadi hitung dulu kotaknya ya, berapa baris, kemudian isinya berapa di dalamnya. Oh, ada 2, berarti 4 baris dikali 2, jumlahnya 8, dijumlahkan ya. Kemudian coba contoh yang di bawah ini, tentukan bilangan yang tepat ya. Coba hitung dulu, coba kotaknya ada berapa, atau di dalam lingkaran ini ada berapa, atau kotak ini ada berapa. 1, 2, 3, betul, tulis 3. Kemudian di dalam kotak ini ada berapa, coba hitung. 1, 2, 3, 4, ada 4, berarti 3 baris ini ya ada 4 di dalamnya, berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Hitung semuanya di situ ya. Nah, yang nomor 2 coba lihat berapa baris, hitung dulu semuanya. 1, 2, 3, 4 baris, 5, 6 ya di atasnya. Kemudian yang isinya berapa lilinnya? 1, 2, 3. Berarti di sini ditulis 6 dikali 3 sama dengan, hitung semua lilin ini 18. Yang di bawah juga sama ya. Ada berapa kotak atau berapa baris? 2. Kemudian ada berapa di dalam kotak ini? 5, tulis 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian yang di bawahnya ya, coba hitung dulu ada berapa kotaknya atau barisnya. 1, 2, 3, tulis 3. Kemudian di dalamnya ada berapa boneka pandainya? 3. Jadi 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, ini soal cerita. Benny memberi kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong ya. Benny memberi kelereng katanya ya, dimasukkan ke dalam 4 kantong. Tulis 4-nya. Setiap kantong berisi 7. 7 tulis ya. 4 kali 7 sama dengan 28. Yang ini di bawah 4 kali 7 penjumlahannya ya, berarti 4 kali 7-nya. Coba hitung, ada 4 nggak 7-nya? 1, 2, 3, 4, betul ya. 4 kali 7-nya, berarti 7-nya ada 4 ya. Ini penjumlahan berulang-ulang. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7. 4 kali sama dengan 28 ya. Itu adalah soal cerita. Oke anak-anak, coba di sini bacalah teks percakapan berikut bersama temanmu ya. Coba lihat di sini ya, ada perahu dan balon. Coba setelah kalian baca ya, disimak dan dibaca. Coba, apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Ya, membicarakan cara perahu bisa berlayar dan balon bisa menggelembung. Mengapa balon bisa menggelembung? Karena ada udara yang ditiupkan. Betul. Mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Jawabnya dengan bantuan angin. Sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Betul. Plastik yang ditiup, ban yang dipompa, dan lain-lain. Nah, selanjutnya coba ya baca teks berikut. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Coba ya,
Setelah mendengarkan isi teks yang dibacakan Ibu, jawab pertanyaan berikut. 1. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Coba. Menyesuaikan dengan bentuk balon. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Menyesuaikan dengan bentuk kantong plastik. Apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Tidak. Nah, ini bagaimana menurutmu sifat udara? Bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian ceritakan kembali secara lisan isi teks meniup balon ya. Nanti kalian di rumah tulis kesimpulannya ya. Di sini ada bermain, ada aturannya. Coba lihat, setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja, di rumahmu juga ada beberapa aturan. Coba lihat teman-teman, mau tahu aturan di rumahku? 1. Bangun pagi pukul 5. Kedua, setelah bangun merapikan tempat tidur. Ketiga, selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja atau mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 7 belajar dengan rajin. Nah, pukul 21 atau 9 kalian harus sudah tidur ya. Nah, kamu tadi telah membaca beberapa aturan di rumah Beni. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Coba lihat. 1. Menonton sampai larut malam. Perlu dilakukan atau tidak boleh? Tentu tidak boleh ya kalau sampai larut malam ya. Membantu ayah dan ibu perlu dilakukan. Kalian harus membantu ayah dan ibu untuk menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian ketiga, mengerjakan PR. Tentu saja harus dilakukan. Bermain dengan curang, oh tidak boleh ya. Itu tidak baik atau tidak sportif. Minta izin kepada orang tua bila akan bepergian. Betul, itu harus dilakukan ya untuk menjadi anak yang sopan. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Sampai bertemu, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.